Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Pajang. Kelompok kami beranggotakan Immanuel Ferdinand Sormin, absen 9, Nashwa Aurelianur, absen 15, Raihan Ramadhani Siregar, absen 21, Reksi Raihan Pribadi, absen 25, Surya Andika Gulukaro, absen 29, Wahyu Panji Prasetya, absen 33. Tahun berdirinya Kerajaan Pajang. Sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa selalu diwarnai dengan dendam dan pertumpahan darah. Sebagaimana ketika Hadiwijaya atau Jagatingkir menyingkirkan pemimpin Kerajaan Demak, Arya Penangsang. Lalu berdirilah Kerajaan Pajang pada tahun 1568 Masehi. Sebelum berdiri sendiri menjadi kerajaan, Pajang merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Wilayah Pajang dipimpin oleh Adipati Jagatingkir. Jagatingkir masih memiliki hubungan dengan Kerajaan Demak. Ia merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Namun tibalah suatu ketika Jagatingkir menyerang Kerajaan Demak. Serangan tersebut mengusung misi balas dendam Ratu Kalimantan yang bekerja sama dengan Bupati Pajang. Tersebut ingin Arya Penangsang yang telah membunuh suami dan anak. Setelah Arya Penangsang lengser, Jagatingkir diangkat menjadi pemimpin Demak. Ia mendapat gelar Sultan Hadiwijaya, yakni gelar bawah Kerajaan Demak. Sultan Hadiwijaya kemudian memindahkan pemerintah Pajang. Selain kekuasaan, Hadiwijaya juga memindahkan seluruh. Ia pun menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di pedalaman. Sebelum menjelma menjadi kerajaan, Pajang merupakan daerah yang berada dalam kekuasaan Demak. Kerajaan Pajang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Lokasinya terletak di daerah Kartusara, dekat Surakarta, Solo. Pada waktu itu yang menjadi adipati semacam bupati di Pajang adalah Joko Tingkir. Asal-usul. Nama negeri Pajang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kesultanan ini dibangun oleh Pangeran Hadiwijaya atau Jagatingkir. Hadiwijaya wafat pada tahun 1587, dimakamkan di Desa Butuh. Ia digantikan oleh menantunya sendiri, Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah putra Sunan Prawoto dari Demak. Arya Pangiri lalu mengangkat Pangeran Benowo, anak Hadiwijaya, menjadi adipati di Jipang. Ia dibantu oleh sejumlah pejabat Demak dan Adipati Mataram. Penambahan Senopati atau Sutawijaya karena didukung kekuatan yang lebih besar. Pangeran Benawa berhasil mengalahkan Pangiri, yang tak lain masih saudara iparnya sendiri. Benawa menjadi Sultan Pajang pada tahun 1588. Raja-raja Kerajaan Pajang. Jagatingkir bergelar Hadiwijaya tahun 1549 sampai 1582. Raja pemberani tersebut lahir di Peging, daerah di lereng Gunung Merapi. Ia merupakan cucu dari Sunan Kalijaga yang berasal dari Kadingun. Jagatingkir mempunyai nama kecil Mas Krebat. Nama tersebut tidak didapatkan karena kelahirannya bertetapan dengan adanya pertujuan wayang besar di rumahnya saat remaja. Ia memperoleh nama Jagatingkir. Arya Pangiri bergelar Ngawantipuro tahun 1982 sampai 1586. Arya Pangiri naik tahta menjadi Raja Pajang menggantikan Hadiwijaya. Ia memimpin dari 1583 sampai 1586. Namun pada masa di tangannya, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran. Ia kurang bijaksana dalam memimpin. Pangeran Benawa bergelar Prabu Wijoyo tahun 1986 sampai 1587. Pangeran Benawa menduduki tahta kerajaan Pajang setelah menggulingkan Arya Pagiri.
Ia memerintahkan dari 1586 sampai 1587. Pada masa pemerintahannya, ia menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Mataram. Pangeran Benawa hanya memerintah selama 1 tahun, kemudian wafat. Sesuai keinginannya, Kerajaan Pajang kemudian diambil alih oleh Sutawijaya Mataram. Selanjutnya, ada peninggalan Kerajaan Pajang. Makam Jagatingkir. Salah satu peninggalan Pajang yang cukup melegenda adalah Makam Jagatingkir. Makam ini berada di Butuh, Gedongan Pelupuh Dusun 2, Gedongan Pelupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Makam Butuh adalah nama komplek pemakaman ini. Di kawasan kompleks terdapat sebuah masjid bernama Masjid Butuh. Yang kedua ada Kampung Batik Lawean. Kampung Batik Lawean saat ini terkenal sebagai perkampungan wisata batik. Kompleks perkampungan ini terletak di Kelurahan Lawean, Kecamatan Lawean, Surakarta. Kampung ini sudah ada sejak era Kerajaan Pajang tahun 1546. Kampung ini memiliki konsep desa yang terintegrasi. Luas kampung ini yakni 24 hektar dan dibagi menjadi 3 blok. Yang ketiga, ada Masjid Lawean Solo. Masjid Lawean didirikan oleh Joko Tingkir sekitar tahun 1546. Lokasi masjid ini berada di Dusun Belukan RT 04 RW 04 Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Di samping masjid terdapat makam-makam kerabat Kerajaan Pajang. Ada makam Ki Ageng Henis, seorang penasihat spiritual. Bangunan masjid ini bergaya perpaduan tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Bangunannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang induk, utama, serambi kanan, dan serambi kiri.